Oke, selamat malam pemirsa semuanya. Kami sedang perjalanan menuju ke lokasi untuk mengungkap misteri yang ada di rumah kos-kosan. Tonton video selanjutnya dan ingat, subscribe di channel kami Upadani. Mantap. Oke, pemirsa, kita sudah mau mendekati rumah kos-kosan di daerah Gianyar. Masih kita di lokasi di Gianyar bersama Jero Gede Basur. Dan kemarin beliau masih sibuk, ada urusan penting. Begitu nggak? Begitu. Dan sekarang Astungkare Nugraha, kita semuanya selamat sentosa, rahayu, dan nyata dan asli. Kenapa bang? Sanggup kena kita punya indra. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di rumah kos-kosan yang katanya lagi viral. Ada pengganggu dan sampai rumah kos ini kosong. Dari awalnya ramai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekarang tinggal 1 penghuni karena orang-orangnya tidak kuat diam di sini karena sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus atau jin. Sebelum kita melanjutkan acara niki, kita permisi dulu dan sembahyang bersama biar kita semuanya selamat dan kertarahayu. Sebelum kita akan mulai acara niki, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing dan mohon kepada Tuhan biar kita dapat keselamatan untuk kebersamaan kita untuk acara hari ini. Oke, kita lanjut persiapkan persembahyang dulu. Oke pemirsa, persembahyangan sudah dilakukan tadi dan sekarang kita lagi kami dan Jero Gede Basur sedang berinteraksi dengan energi-energi yang di sini. Apakah ada energi yang negatif atau positif? Nanti semua diungkap oleh Jero Gede Basur. Ini jujur saya juga merasakan baru nyampe di sini juga memang energinya sangat kuat sekali. Tapi
belum ada penampakan. Nanti mungkin kalau kita berjodoh, kita akan ketemu dengan penampakan. Semoga Astungkara kita bisa ungkap ini semua misteri yang ada di rumah kosan ini, sampai penghuninya yang pada orang-orang pada kos di sini pada kabur semua gara-gara makhluk yang jin makhluk halus semuanya. Kita langsung aja tanya Jero Gede Basur. Terus Jero Gede Basur. Gimana tadi di sini energinya? Bagaimana tadi Jero Gede? Kalau memang energi mungkin yang tiang rasakan, baru kita masuk gang awalnya ada energi memang mungkin entah positif dan negatif yang belum bisa merasakan sepenuhnya. Setelah itu lewat gang sedikit lagi udah tidak ada, masuk lagi sedikit di gang itu terasa lagi ada energi. Mungkin itu bukan positif atau negatif, belum tahu juga. Pas masuk ke rumah ini energinya biasa kok gitu. Dan tapi setelah yang melakukan mungkin pemujaan di tempat ini ada kok energi gitu. Dia udah berdiri sekarang ini di ininya udah ada energinya udah naik dia sekarang gitu. Auranya udah naik ini. Mungkin di mana posisinya saya kurang tahu, mungkin nanti kita bisa memecahkan ini. Mudah-mudahan bisa begitu, betul. Oke, Jero Gede Basur mengatakan bahwa sekarang energi memang ada dan juga ada yang berdiri di sekeliling rumah kos di sini, tapi seperti kata saya tadi belum kelihatan. Energinya sudah ada dan juga saya juga merasakan tadi energinya sangat besar sekali. Oke, pemirsa semuanya, sekarang sudah dan Jero Gede Basur juga sudah merasakan di sini, di depan sini ada pohon mangga yang lumayan besar untuk di pekarangan rumah. Ini energinya luar biasa dan Jero Gede Basur merasakan di sini bahwa penghuni pohon ini sangat orang besar sekali dan rambutnya panjang. Saya pun juga merasakan hal seperti itu. Orangnya besar, orangnya tinggi besar dan rambutnya panjang sekali di sini. Laki-laki di sini. Mungkin itu yang penunggu pertama di sini ya. Setelah yang lain-lain gitu mungkin. Ini yang pertama saya rasakan dan Jero Gede Basur juga merasakan. Beliau sedang berinteraksi sekarang. Ya, memang ada di sini, pas di kanan. Di kanan saya terasa angin. Ya. Di sini. Ya, benar, luar biasa. Ini. Silakan. Kamera. Jero Gede Basur sedang berinteraksi dengan pohon mangga yang di sini. Penunggu pertama di sini. Tadi tangan kita di swing angin bersama tangan saya, kameramen semua, teman-teman juga di sini, kru kita. Anginnya luar biasa, lumayan dingin, lagi dingin. Antara percaya dan tidak, kita ada antara percaya dan tidak gitu loh. Kalau kita melihat kasat mata memang ini pohon gitu loh. Mungkin memang kalau kita percaya dengan sesuatu yang berbau mistis, apapun yang terjadi, pohon sampai besar segini sampai ada di pekarangan rumah, mudah-mudahan belum meleset bagi pandangan orang lain gitu loh. Mungkin itu yang dia rasakan. Dengan sekian meter persegi pekarangan rumah ada pohon besar, mungkinkah seperti itu? Itu yang nanti kan biar tidak ada pro kontra. Coba diselusuri dulu, mudah-mudahan kita dapat hasilnya. Dan tiang pun tujuannya kan tidak mengganggu, cuma ingin tahu aja. Yang untuk hal-hal yang seperti mengusirkah, menangkapkah, itu ada orang-orang yang di luar kita cuma ingin membuktikan memang benar apa enggak ada sesuatu di tempat ini. Yang dikatakan dari pemilik Bung Lanang bahwa
kadang-kadang ada penampak-penampak di tempat ini, semua orang-orang yang kos di sini keluar gitu. Ya, benar sekali yang diucapkan oleh Jero Gede Basur. Pohon ini sangat mantap sekali, lumayan besar dan energinya luar biasa sekali. Pemirsa bisa lihat pohon ini, kamera mungkin bisa semuanya. Dan yang saya herankan satu, pohon besar seperti ini dan isi seperti balinya pelangkiran untuk persembahyangan. Dan Jero Gede Basur juga masih berinteraksi lagi di sini. Ya, auranya yang paling paling kuat adalah di pohon mangga ini. Kalau saya heran, saya pertama kali ini lihat di perkarangan rumah ada pohon besar di tengah-tengah rumah gitu loh. Ini kan disebut rumah lah, rumah kos namanya. Sampai tidak ada penghuninya lagi dan takut lari ke birit-birit. Dari nomor 2 sampai nomor 7 itu kosong. Dan kita nanti akan ungkap kamar nomor berapakah yang pernah ada sesuatu yang paling energinya paling kuat sekali. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang pemilik rumah kos-kosan ini. Kita bisa panggil langsung beliau. Gung, silakan. Saya mau tanya, apakah benar di sini telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penghuni kos, istilahnya contoh modelnya diganggu kah oleh makhluk halus atau jin, Gung? Begini, menurut yang saya tahu, udah ada 4 orang yang kabur karena diganggu. Ya. Sini ada nomor 5, Ya. dia pernah sendiri di sini, dia diganggu kayak ada bola-bola, Ya, suara. suara bola-bola duk-duk gitu. Terus ibu saya ngepel di sana, setelah ngepel tuh ibu saya keluar ngambil pel lagi. Setelah ngambil pel tuh ada jejak kaki kecil-kecil, kayak kaki nginjak gini tuh, apa namanya, lumpur tuh. Ya. Itu ada jejak kaki seperti itu. Dan ada ini nomor 6, dia melihat sosok besar di sini. Ya. Tapi dia kayak mimpi itu, kayak mimpi, dia bangun lihat terus nggak kelihatan, kayak mimpi pokoknya. Ya. Tapi akhirnya kabur juga dia. Sosok besar di pohon mangga ini. Kayak mimpi gitu dia kelihatannya. Terus ini nomor 1 ini, anaknya nangis karena melihat pocong gini, masuk nembus tembok gitu. Ini hampir orang ya. Oke, nanti mungkin Gong bisa bantu kami untuk memanggil ibu yang ada di nomor 1 untuk memberi keterangan sedikit saja, biar pemirsa lebih tahu bahwa emang benar ada seperti ini, seperti yang dibilang oleh Jero Gede Basur di pohon mangga sini di belakang saya, tepat di belakang saya. Pohon besar ini adalah penunggunya adalah orang yang besar. Seperti yang saya rasakan juga, orangnya besar sekali, rambutnya panjang dan tidak pakai baju. Itu yang saya rasakan. Jero Gede Basur juga merasakan di sini, pohon di sinilah tempat energinya yang paling kuat. Oke, pemirsa, kita sekarang melanjutkan ke kos nomor 4 di sana. Kata Jero Gede Basur, energinya sangat besar. Kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Jero Gede Basur akan mengungkap semuanya. Oke, bisa. Pintunya belum bisa dibuka. Beberapa kunci setelah dicoba, pintunya tidak bisa dibuka. Mungkin karena
ya boleh berpikiran yang negatif sedikit. Semua dicoba, kuncinya sudah tidak bisa dibuka. Mungkin ini tidak bisa dibuka, mungkin yang di dalam mungkin ada tidak mau bertemu dengan kami. Terpaksa kita lewat jendela, bisa. Luar biasa. Punggung saya terasa hangat sekali. Luar biasa. Jeruk dewasa sudah melakukan panjat. Dan beginilah situasi di dalam kamar nomor 4. Cukup lumayan, energinya lumayan sekali. Ini jeruk dewasa masih berinteraksi dengan energi-energi yang ada di kamar nomor 4. Banyak sekali sampah di sini, seperti yang tidak ada penghuninya sama sekali. Sampah, ada rumah laba-laba banyak sekali di atas. Mungkin di kamera kelihatan bersih, tapi kenyataannya kotor sekali rumah ini. Dan kita bisa langsung tanya Jeruk Dewasa, energi apa yang ditangkap oleh beliau di sini. Mungkin kita tanya langsung Jeruk Dewasa. Untuk tanda-tanda untuk yang di tempat ini belum ada dirasa energi yang begitu keras gitu. Belum ada gitu. Mungkin karena energi yang sedang ya biasa aja, cuma mungkin karena kita banyak mungkin menyebabkan energi kita lebih tinggi jadinya. Itu penyebab juga ada. Nah, kita banyak gitu. Maksud beliau karena kita banyak, energi kita lebih kuat daripada energi yang penunggu di kamar 4. Mungkin yang penunggu di kamar 4 ini mungkin lari, mungkin bisa dibilang begitu. Mungkin kalau kita sendiri di sini mungkin kita diganggu terus karena energi kita lebih kecil daripada energinya yang penghuni di sini. Jeruk dewasa sedang berinteraksi, mungkin sudah ada yang datang, mungkin salah satu dari penghuni di sini. Ya, benar sekali. Ya, Jeruk dewasa sudah berinteraksi dengan makhluk di sini, entah itu jin, wong sama harga manas. Udah mulai panas. Ya. Jeruk dewasa sudah merasakan energi yang agak hangat di tangan kirinya, karena energi itu datang dari tangan atau bisa dari kaki. Seperti kata saya tadi, kalau kita memang berjodoh bertemu dengan makhluk-makhluk yang bersemayam di sini atau penghuni di sini, mungkin kita berjodoh, kita bisa melihat nanti. Kalau kita berjodoh pasti kita ketemu sama makhluk-makhluk yang ada penghuni di sini. Mungkin bisa lewat kamera atau melihat dari mata batinnya Jeruk dewasa, nanti bisa diterangkan oleh Jeruk dewasa nanti. Kunci pintu ini saya coba tadi dibuka tidak bisa, tapi dikunci bisa. Luar biasa. Oke, pemirsa, kita lanjut di pohon mangga yang tadi. Mungkin Jeruk dewasa mungkin mau interaksi di sana. Baik.
Oke pemirsa, kita bisa tanya langsung Juru Gede Basur. Sudah selesai berinteraksi, kita langsung tanya Juru Gede Basur apa aja yang dirasakan oleh Juru Gede Basur di sini. Juru Gede, apa yang Juru Gede rasakan di sini waktu berinteraksi tadi di sini? Untuk energi cuma dapat itu aja yang kayak tadi yang bilang dari pertama itu memang ada energi entah itu positif dan negatif. Yang jelas memang kalau memang ada sesuatu yang dikatakan dari tuan rumah yang bermasalah, mudah-mudahan tidak itu yang terjadi gitu. Yang dia rasakan inilah dari pohon ini aja, dan yang prediksi rumah ini pernah kosong, ternyata pernah kosong, kemungkinan tempat ini bisa dipergunakan oleh makhluk-makhluk yang seperti itu. Makanya kehadiran pemilik lagi yang mungkin membeli di sini, dia tidak tahu bahwa rumah ini ada sesuatu yang ya seperti makhluk-makhluk gaib, mungkin jin apa kayak itu. Yang jelas energinya ada di sini gitu. Entah positif dan negatif kita kan belum tahu, karena kalau tiang tuh tidak sampai sedemikian, cuma bisa memprediksi bahwa energi yang ada di sini bahwa ada dan keras juga gitu, keras gitu. Waktu di kamar nomor 4 mungkin karena pintu tidak bisa dibuka, kemungkinan memang ada, makanya di dalam kamar itu auranya udah agak hangat. Kalau kita berdiam lama di sana mungkin panas keluar keringat lah ya, keluar keringat. Oke, sangat jelas sekali yang dijelaskan oleh Juru Gede Basur bahwa di sini rumah ini pernah kosong sebelum dibeli oleh tuan rumah yang sekarang. Mungkin tangan ketiga atau kedua kami tidak tahu, hanya kami bisa memprediksi dan berinteraksi tentang energi positif dan negatif. Seperti yang Juru Gede Basur bilang, memang ada di sini, memang ada energi yang sangat kuat, besar juga, terutama di yang paling utama di pohon mangga yang di belakang saya tadi. Bahwa di sini itu kata-kata orang yang ngekos di sini mungkin itu tidak benar. Melihat kejadian, melihat pocong atau anak kecil, mungkin itu sesuatu halusinasinya mereka saja. Mungkin dia setelah nonton TV atau datang dari kerja capek gitu. Kalau masalah energi yang sangat kuat memang benar ada di pohon mangga di sini. Kang Idan ya, Juru Gede. Yang jelas energi yang ada di tempat ini seperti katanya waktu memang ada energi. Mungkin itu energi yang positif, mungkin negatif, belum kita bisa memprediksi. Yang jelas karena tempat ini pernah kosong, itu aja intinya. Dan mungkin dari teman-teman yang mungkin yang ngekos di sini mungkin kelebatan daun aja jatuh karena ada sinar lampu, dibilang seperti ini gitu. Kenyataannya sementara yang rasakan tidak ada yang begitu menantang dan negatif gitu, negatifnya tidak ada gitu loh. Yang jelas seperti itu. Energinya ada di pohon ini yang di belakang saya ini ada gitu. Mudah-mudahan bisa dinetralisir, nanti mungkin ditebang pohonnya karena pohonnya besar. Tidak lazim lah di perkarang rumah yang sedemikian kecilnya ini ada pohon besar gitu, walaupun itu pohon mangga. Ya begitu Pak tuh. Oke, pemirsa, seperti kata saya tadi, ingin bertanya kepada yang ngekos di sini yang ada lagi satu dan nomor kamarnya nomor 1, number 1. Kita tanya ibu itu langsung. Swastiastu Ibu. Oke. Yang ibu pernah rasakan di sini, mungkin apa aja yang ibu pernah rasakan di sini? Kalau yang dia rasakan sih nggak pernah ya, Tongkare, selama tiang percaya kalau kita tidak mengganggu akan sesuatu hal yang belum yang ada, kita nggak akan terganggu. Yang penting kita ingat sembahyang, terus Mas Tongkare semua itu bisa dijalankan dengan dijalankan dengan baik.
sampai melihat penampakan, mudah-mudahan nggak pernah Ya. dan nggak akan terjadi kayak gitu. Oke, Stungkara Nugraha, kita semua tetap memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat seperti itu, seperti kata Ibu yang tadi, bahwa di sini tidak ada pernah terjadi apa-apa, mungkin halusinasi aja. Dan kalau energi memang benar ada di sini. Oke Bu, terima kasih. Oke, pada malam hari ini kita sudah sepukul jam 2 ya, kurang lebih jam 2 kurang 5 menit. Kita akhiri dulu ekspedisi hari ini. Dan ingat, jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan informasi ekspedisi terbaru dari kami di channel Upadani. Dan mungkin Jeruk Gede Basur mungkin mau mengucapkan kata-kata terakhir. Yang informasikan dikit, kita bisa menjalankan kehidupan ini dan kita bisa mensyukuri apa yang dikasih sama Tuhan dan mengikhlaskan sesuatu yang dikasih sama Tuhan dan tetap bersyukur dan ikhlas. Sukses semua. Oke, segitu ucapan dari Jeruk Gede Basur dan kami Jeruk Gede Basur dan saya today mengucapkan terima kasih buat teman-teman pemirsa semua. Terus support kami, dukung kami untuk membuat video-video terbaru ekspedisi di malam hari. Oke, kita ucapkan Prama Santi, kita pamit. Om Santi 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 Om.